Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 10 E2 akan menampilkan video tentang Kerajaan Tarumanegara. Sebelumnya, kenali nih anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Alusius Bagus Putra Martika absen 3, Ambarwati absen 4, Andrisani Tiara absen 7, Asyifa Nur Aprilisya Usmani absen 10, Habibullah absen 18, Rifki Aulia Wahid absen 25, Teguh Priyadi absen 30, Vita Anggraini absen 33, dan Windy Puspitasari absen 34. Ayo masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah awal. Kerajaan tertua di Pulau Jawa adalah kerajaan yang didirikan oleh Raja Singowarman dari India pada tahun 358 Masehi. Kerajaan ini didirikan di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Nama Tarumanegara sendiri diambil dari nama tanaman yang ditanam subur di tepi Sungai Citarum bernama tarum. Menurut para ahli arkeolog, Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura yang saat ini dikenal sebagai Bekasi. Wilayah kekuasaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada 397 Masehi. Menurut prasasti Tugu Raja Purnawarman berhasil mengatasi banjir dengan membuat sungai Candrabagas sepanjang 12 km dan memberikan persembahan berupa 1000 ekor sapi. Kerajaan Tarumanegara mulai merosot pengaruhnya ketika diperintah oleh Linggawarman, Raja ke-12 yang memerintah pada tahun 666 Masehi. Letak pusat pemerintahan. Menurut prasasti Kebon Kopi, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi atau ke-5 Masehi. Letak wilayah Kerajaan Tarumanegara berada di sekitar tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Akan tetapi, diperkirakan letak pusat kekuasaan atau pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara berada di Sundapura yang saat ini disebut sebagai Kota Karawang. Nama Sundapura sendiri mulai diperkenalkan oleh Maharaja Purnawarman pada tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya. Kota ini juga yang menginspirasi Tarusbawa, penguasa Tarumanegara yang ke-13 karena pengaruh Kerajaan Tarumanegara pada waktu itu semakin menurun. Akhirnya, beliau atau Tarusbawa pada tahun 670 Masehi mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di kerajaan ini menganut sistem monarki absolut yang mana dipimpin oleh seorang raja yang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahan. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara tercapai pada masa pemerintahan Purnawarman. Purnawarman terkenal sebagai seorang penguasa yang tangguh dan bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Selain itu, Raja Purnawarman juga menetapkan berbagai aturan seperti hukum kerajaan, regulasi militer, strategi perang, dan silsilah dinasti Warman. Saat memimpin, Purnawarman memperluas wilayah kerajaan dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Wilayah Kerajaan Tarumanegara kala itu hampir sebesar wilayah Jawa Barat sekarang. Berikutnya, peninggalan sejarah. Yang pertama adalah Prasasti Muncul. Prasasti Cidang Hyang atau Prasasti Muncul adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara dan terletak di wilayah Pandeglang, Banten. Prasasti Cidang Hyang terletak di tepi aliran Cidang Hyang di Desa Lebak, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabagas oleh Raja Diraja Guru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Yang ketiga, Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan pada abad ke-19 ketika dilakukan penebangan hutan untuk lahan perkebunan kopi. Oleh karena itu, prasasti ini disebut Prasasti Kebon Kopi. Hingga kini, prasasti tersebut masih berada di tempatnya ditemukan. Yang keempat adalah Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Kolengkak adalah prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di daerah perkebunan jambu kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Untuk informasi tambahan, berikut ada raja-raja Tarumanegara menurut naskah Wangsekerta. Yang
Yang pertama, Jaya Singawarman, yang kedua Dharmayawarman, yang ketiga Purnawarman, yang keempat Wisnuwarman, yang kelima Indrawarman, yang keenam Chandrawarman, yang ketujuh Suryawarman, yang kedelapan Kertawarman, yang kesembilan Sudawarman, yang kesepuluh Hariwangsawarman, yang ke-11 Nagajayawarman, dan yang ke-12 Linggawarman. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.